Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami' Sa'adatul Muslimin yang saya hormati, bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali di majlis yang baik, yang barusan itu dibuka dengan pembacaan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah yang ada di dalam Al-Quran yang berbicara tentang haji. Saya alhamdulillah kemarin itu pergi haji yang tidak pernah saya bayangkan. Saya terakhir itu haji tahun 1998. Itu terakhir saya haji. Itu perasaan saya waktu itu presiden saya masih Presiden Soeharto. Sampai kemudian dihitung dari 98 sampai kemarin, itu saya yakin kalau ibadah haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu pengajian terakhir di sini saya itu ndak pamit. Kenapa ndak pamit? Karena saya ndak tahu berangkat apa enggak. Kan mendingan nggak usah pamitan tapi berangkat daripada pamitan ternyata nggak berangkat. Itu jadi beban mental itu. Kalau sudah dilepas oleh Masjid Jami' Sa'adatul Muslimin, saya pamit mau berangkat, tahu-tahu nggak berangkat. Itu jadi kisah panjang. Pasti pertanyaannya banyak itu. Kenapa? Tapi orang itu yang paling baik itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai manusia. Saya itu berangkat haji kemarin itu unik bapak-bapak. Saya tidak tahu kapan berangkatnya. Jadi sampai menjelang hari tarwiyah, ya, hari Arafah itu di Saudi jatuh pada hari Jumat. Berarti tarwiyahnya hari Kamis. Saya baru sampai di Arab Saudi itu hari Rabu. Jadi hari Rabu, kemudian besoknya tarwiyah, langsung ke Arafah. Saya sampai hari Senin itu nggak tahu ini jadi berangkat apa enggak. Hati kecil bilang nggak jadi ini. Karena sudah menjelang hari tarwiyah. Bandaranya pasti untuk orang yang masuk dengan tujuan haji itu biasanya dari tanggal 2 Zulhijjah sudah di-close oleh pemerintah Arab Saudi. Tiba-tiba hari Senin saya dapat WhatsApp disuruh siap-siap masukkan baju ke koper. Saya pikir kalau cuman masukkan baju ke koper gampang. Nanti kalau nggak berangkat kan tinggal disetrika lagi walaupun sudah ditekuk-tekuk. Saya masukkan baju Pak ke koper. Kemudian hari Selasa saya diperintahkan untuk berangkat ke bandara. Tapi tiketnya saya nggak lihat itu. Ya, pesawatnya katanya jam 7 malam. Sampai jam 6 sore. Tinggal 1 jam loh, ya, dari jadwal keberangkatan pesawat yang mungkin terakhir itu boleh masuk ke bandara di Jeddah. Itu sampai jam 6 sore. Koper saya belum masuk itu, belum check in, tinggal 1 jam. Saya pikir-pikir ini jadi sejarah dalam hidup saya, balik dari bandara ini. Kenapa? Kurang 1 jam, belum masukkan barang, belum ke imigrasi. Apa akan selesai dalam waktu 1 jam? Tapi ternyata waktu itu kan dalam Al-Quran itu relatif. Ada waktu yang berjalan lama tapi terasa sebentar.
Kita kalau lagi enak itu biasanya waktunya lama, berasanya sebentar. Coba ya, Bapak lagi jalan-jalan ya, jalan-jalan ke satu tempat yang bagus sama keluarga, duitnya banyak Pak. Itu biasanya seminggu di Bali itu ngerasa apa ini? Baru kayak kemarin aja. Sebaliknya nanti ada yang baru sebentar tapi berasanya apa ini? Lama. Bapak di rumah baru masuk diomelin sama bininya ya. Itu waktu yang sebentar terasa apa itu? Lama. Sama orang maksiat kayak saya ini kadang-kadang baca Quran itu baru 5 menit. Tapi rasanya kok ngantuk ya, kayak sudah 5 jam. Relatif. Ada waktu yang panjang tapi terasa sebentar, ada waktu yang sebentar terasa panjang, ada waktu yang sudah pendek tapi dalam waktu yang pendek itu ada banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan yang biasanya dalam waktu yang apa ini? Yang panjang. Saya lihat itu. Begitu jam 6:05 ada orang-orang ngambil koper saya. Oh, saya bilang ini baru berangkat haji. Dimasukkan ke sana, saya naik pesawat itu nggak dikasih boarding passnya. Jadi nggak tahu saya ini nanti ada yang ngawal sampai depan pintu pesawat baru dikasih tahu boarding passnya. Itu namanya haji itu apa itu? Panggilan. Saya baru tahu lagi ketika sampai di Jeddah, saya tanya, ini kan sudah sampai, pulangnya kapan? Kata yang ngajak itu tenang, yang penting masuk dulu. Soal pulang itu gampang. Saya baru kali itu Pak, masuk dalam penerbangan ke luar negeri, tiketnya sejalan. Itu kalau tiket tuh kan kalau ke luar negeri itu harus 2 pulang pergi. Karena nanti kalau cuma masuk saja enggak boleh. Ini pulangnya gimana? Begitu saya tanya, kapan saya pulangnya? Udahlah. Yang penting kita sudah masuk dulu. Soal pulangnya nanti kita beli, kita urus belakangan. Saya bilang, oh ini yang namanya panggilan. Ada aturan yang bisa diterabas, ada sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian Pak, begitu selesai ibadah haji, saya dikasih tahu ini haji kilat. Nanti setelah nafar awal balik ke Jakarta. Saya bilang, loh ndak ziarah ke Madinah? Kayaknya programnya nggak ada ziarah ke Madinah. Langsung aja, tolong ini cuman haji. Kan Ustadz nanti bisa ziarah ke Madinah sambil umroh macam-macam. Nah, begitu selesai nafar awal saya tanya, kapan ke Jakarta? Kata dia, tiketnya belum ada. Jadi besok ke Madinah saja. Saya bayangan ke Madinah itu sehari 2 hari. Ternyata bisa sholat arba'in di Madinah itu. Karena jatuhnya jadi seminggu. Seminggu itu hari terakhir baru dikasih tahu. Nanti Jumat baru kembali kemana itu? Ke Jakarta. Jadi orang itu bapak-bapak, ibadah haji itu merupakan panggilan. Kalau diresapi maknanya, saya kemudian jadi belajar dan sadar, pantas ibadah haji itu dijadikan rukun Islam kelima, dijadikan penutup dari rangkaian ibadah-ibadah pokok di dalam Islam. Kita rukun Islam itu dimulai dengan 2 kalimat syahadat sebagai identitas. Kalau saya menjadi seorang apa itu? Muslim. Kemudian dilanjutkan dengan sholat, dilanjutkan dengan puasa, dilanjutkan dengan zakat. Nanti rukun yang kelima ini ditutup dengan yang namanya haji. Ayatnya ditegaskan manistato'a ilaihi sabila. Ini ada istitoahnya. Istitoah itu bapak-bapak menunjukkan bahwa haji ini bukan ibadah yang ringan. Ada yang orang misalnya mengatakan haji itu butuh uang. Hari ini nggak cukup dengan uang, mungkin tenaga. Di tengah panasnya misalnya Arab Saudi 46 derajat. Kalau dulu misalnya haji itu, ya saya kemarin alhamdulillah barokahnya COVID itu hajinya cuma 1/3. Jadi kemarin itu jumroh itu kalau mau saya peluk bisa Pak, karena tidak ada orang. Bukan tidak ada orang, orang banyak.
tapi tidak sebanyak biasanya. Biasanya jemaah haji sampai 3 juta. Kemarin jemaah haji itu kurang dari 1 juta. Sehingga kota Mekah itu kelihatan apa ini? Longgar. Tapi selonggar-longgarnya tetap ramai. Saya membayangkan kalau itu semua orang 3 juta, 4 juta, nanti bukan sekedar uang, tapi juga kesehatan. Saya paham betul bahwa haji ini manistato'a ilaihi sabila. Kalau dia istita'ah segala-galanya, pulang itu Bapak nanti itu bisa menjadi muslim yang sempurna, muslim yang paripurna, kalau dia bisa memahami ajaran Allah pada manasik haji dari pertama sampai akhir. Ini ibadah yang unik, Pak. Yang pertama, keunikan ibadah haji. Orang kalau mau melaksanakan ibadah itu biasanya tidak terkait dengan tempat. Bapak tinggal di Halim, sholatnya di Cibinong boleh. Bapak orang Bogor, sholatnya nanti di Amerika bisa. Bapak ada orang Amerika, sholatnya di Madura sah. Karena sholat itu bisa dilakukan di mana-mana asal sudah masuk kepada apa itu? Waktunya. Tapi tadi qori kita bacakan itu, al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwa ibadah haji itu untuk memulainya dibutuhkan dengan yang namanya waktu. Ini sama kayak sholat itu ada miqatnya, ya, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ada waktunya. Zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan. Haji juga gitu, ada waktunya. Dia namanya miqat zamani, dia dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ini bukan haji berarti boleh bulan Dzulqa'dah, ya, bukan, tapi insya'nya kapan saya boleh berihram dengan haji. Misalnya, ya, uangnya banyak, tidak ada kerjaan di Indonesia, ya, sudah negeri ini sudah makmur sejahtera, orang itu dari bulan Syawal berangkat umroh. Maka kata ulama, dia kalau mau haji, hajinya harus haji tamattu, karena dia melakukan umroh di bulan apa ini? Haji. Maka saat itu dia boleh berikhram dengan niat untuk melaksanakan haji tamattu. Ada waktunya sama dengan sholat. Apa yang membedakan? Haji itu ada miqat, namanya miqat makani. Dia untuk melakukan ihram itu dibutuhkan dilakukan dari satu tempat tertentu. Bapak kalau lihat misalnya jemaah haji yang awal itu biasanya berangkat dari Jakarta langsung ke kota Nabi di Madinah. Nanti dari Madinah keluar sedikit dari kota Madinah itu berhenti di satu masjid, orang Indonesia nyebutnya Bir Ali. Di situ orang kemudian melakukan apa itu? Ihram. Ihramnya itu dari satu tempat tertentu, namanya miqat. Itu kalau kemudian kita renungi, iya ya, manusia itu boleh dia pergi kemanapun saja. Ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di mana saja. Tapi pada satu waktu dia pasti akan bertemu dengan miqat, tempat di mana dia memulai perjalanan menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar, miqat tuh kayak kuburan sebetulnya, Pak. Orang tuh boleh kemana saja, ke kanan, ke kiri, depan, belakang, atas, bawah, pedagang, kiai, mau jadi ustadz, mau jadi pejabat, mau jadi ekonom, ahli hukum, polisi, tentara, semuanya, Pak. Tapi pada satu masa dia akan bertemu dengan Allah. Dimulai dari mana itu? Dari miqat. Iya ya, nanti pada akhirnya semua orang akan menuju Allah. Dimulai dari mana? Dari alam kubur, Pak. Saat ke kuburan dengan saat ke miqat itu sama, Pak. Sama betul. Begitu sampai di miqat, orang itu disuruh apa itu? Mandi, membersihkan diri. Setelah mandi, dia harus pakai pakaian apa itu? Ihram seragam.
Nah, nggak boleh hari itu saya yang ustadz misalnya pakai sarung, pakai jas, pakai peci hitam. Kenapa kok ihramnya begitu, ustadz? Nggak boleh itu. Atau pakai baju warna hijau. Kenapa kok hijau? Wah, saya kan jenderal TNI Angkatan Darat. Kasih bintang apa ini? 4. Nggak ada. Semua orang hari itu sama dengan orang yang akan bertemu dengan ridho Allah nanti atau dengan murka Allah di alam akhirat. Masuk liang kubur, mandi, bersihkan dulu. Orang kalau mau ketemu sama yang penting itu kan mandi dulu. Kita mau ke masjid, mandi. Kita dulu mau ngelamar istri kita juga mandi, ya. Coba kita datang bau badan itu pasti diusir sama mertuanya. Calon mantu kayak begini ndak mungkin. Sama Pak. Kita bersihkan dulu badan kita. Kenapa? Ini kan namanya tafaulan. Kita ingin menuju rumah Allah, bersihkan badan kita. Setelah dibersihkan sama dengan jenazah itu kan dimandikan. Setelah itu disuruh pakai apa ini? Pakai baju, Pak. Baju yang sama, kain yang tidak berjahit, warnanya putih. Tidak boleh itu, ya. Orang kemudian saya tidak mau pakai baju itu. Saya kan ustadz, saya kan habib pakai jubah, saya kan jenderal pakai seragam. Tidak ada, Pak. Saya kan kaya, tidak ada. Kain ihramnya sama. Itu mengajarkan kepada kita bahwa nanti di hadapan Allah status orang itu sama. Karena kita di dunia ini sering sombong gara-gara baju. Nih, sering sombong gara-gara baju. Baru sekali 2 kali tahajud pakai sarung, pakai baju rapi, keluar dari masjid merasa jadi orang yang paling suci. Ngelihat orang kadang-kadang bawaannya kepengen ngerendahin tuh. Sering loh. Itu hanya karena dari apa itu? Pakaian. Kita keluar dari masjid sarungan pakai baju kayak gini, kemudian keluar ngelihat orang lagi tidur di pos, merasa wah saya lebih baik nih, alhamdulillah sholat tadi pagi, ya kan? Ini orang tidur, padahal belum tentu kan yang tidur itu tidak sholat malam. Boleh jadi dia beribadah dengan caranya sendiri. Kita ini kadang-kadang suka salah, Pak. Karena kita sholat, kita zikir, kemudian merasa baik. Orang yang tidur kita tunjuk bukan orang yang baik. Karena boleh jadi orang itu punya perasaan yang berbeda kepada Allah. Saya mungkin sedang ingat dengan murkanya Allah. Karena saya takut dengan murkanya Allah, saya beristighfar dan sholat. Mungkin orang yang tidur jam 1 malam tidak tahajud, itu ingat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat tuh, ada pelacur kasih minum anjing masuk surga, kata dia. Ada pelacur kasih minum anjing masuk surga. Dia ingat sama hadis itu. Ya Allah, pelacur yang berzina dosa besar, tahu-tahu ngasih minum anjing dengan ketulusan hati masuk surga. Apalagi saya, kata dia tadi kan. Ingat waktu ngaji Isya tadi Ustadz saya kasih kopi susu, saya kasih teh, saya kasih air mineral, ada kuenya lagi. Kalau pelacur kasih minum anjing bisa masuk surga, saya kasih minum guru, kasih makan guru, mudah-mudahan masuk surga. Karena ingat hadis itu, dia tenang tidur. Kenapa dia tidur? Karena dia percaya dengan rahmat Allah yang luas. Kenapa saya sholat? Karena saya ingat dengan Allah yang sadidul iqab, yang api itu panas. Kedua-duanya nanti akan bertemu di dalam apa ini? Surga. Yang sholat kaget, lo kok bisa masuk ke dalam apa ini? Surga. Kata temannya, bisa. Kalau kamu ingat dengan azab Allah menjadikan dirimu khusyuk dalam sholat, maka saya ingat dengan rahmat Allah. Saya syukuri dan saya nikmati rahmat Allah itu dengan tidur yang panjang 1 malam. Orang kalau begitu, Pak, ini hilang yang namanya apa itu? Kesombongan. Kan itu yang hilang hari ini. Kita disuruh lepas baju itu supaya nanti tahu di hadapan Allah itu nggak ada status. Karena status itu nanti tinggal ilaman atallaha biqalbin salim. Tergantung orangnya. Sholatnya beres. Walaupun dia mungkin bukan ustadz. Ada ustadz ceramahnya hebat, ngajinya hebat.
tapi niatnya bukan karena Allah, boleh jadi tidak akan apa itu selamat. Nah, ketika kita melepas ini semua, ini penting banget Pak untuk kita hayati. Iya ya, di dunia itu jangan kemudian kita sering-sering melihat hanya dari sisi yang zahir. Dulu saya waktu ngaji di surah Al-Hujurat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni." Kata Quran, wahai orang yang beriman, tinggalkanlah banyak berprasangka kepada orang lain, karena banyak dari prasangka itu nanti yang akan menjerumuskan kita ke dalam apa ini? Dosa. Ini kita kadang-kadang, mohon maaf Pak, itu kadang-kadang menilai orang hanya dari apa yang terlihat oleh mata dan apa yang terdengar oleh telinga, tanpa kita pernah tahu apa yang tersembunyi di dalam apa ini? Hati. Dulu guru saya waktu saya ngaji itu kasih cerita yang sederhana tapi membekas buat saya sampai hari ini. Kata beliau, dulu ada cerita Pak, ada suami istri itu naik kapal, tiba-tiba kapal itu terbakar dan pasti akan apa ini? Tenggelam. Saat itu kesempatan untuk menyelamatkan diri buat sepasang suami istri ini harus memilih siapa yang mau selamat antara suami dengan istri, karena kapal kecil itu untuk menyelamatkan itu apa namanya? Sekoci. Karena sekoci yang tersedia itu tidak cukup untuk menampung semua penumpang. Maka di kapal itu ketika ngelihat tempat yang tersisa untuk berdiri di sekoci itu hanya satu orang, maka tidak mungkin untuk buat suami apa ini? Istri. Apa yang terjadi? Ini guru saya waktu itu cerita. Yang terjadi saat itu, yang lompat suaminya ke sekoci itu. Ya, artinya apa? Suaminya memilih untuk selamat dan meninggalkan apa ini? Istrinya. Maka kata guru saya, anak-anakku, apa yang kalian bayangkan? Teman saya ada yang nakal tuh Pak, jawab, wah itu suaminya mau kawin lagi memang dari awal. Ya, nyari-nyari alasan nggak ketemu, tiba-tiba kesempatannya terbuka ini. Nah, kalau kapal ini sudah pasti tenggelam, suaminya lompat, selamat, istrinya mati, ada alasan terhormat untuk kawin lagi. Saya itu cinta sama istri, tapi apa boleh buat, dia sudah ada di dasar apa ini? Lautan. Ya. Kemudian guru saya tanya, oh itu pandangan kamu? Iya, mau ngomong apa lagi Pak? Memang rasanya kayak begitu. Kemudian dikatakan sama guru saya, berkata lagi, apa yang kalian ingin katakan kepada suami tadi? Wah, teman saya macam-macam tuh Pak. Ya bagaimana yang perempuan itu bilang, wah suami bejat, suami tidak tanggung jawab, katanya sehidup semati, macam-macam itu. Waktu itu guru saya bilang, kalian ini terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kan cerita saya belum selesai, kapalnya juga belum tenggelam, suaminya juga belum tahu ujung hidupnya gimana. Maka kami yang waktu itu murid-murid itu masih kecil itu tanya lagi, lalu terus gimana ceritanya Pak Guru? Kata gurunya, benar. Maka suaminya kemudian naik sekoci selamat di tepi pantai, sementara istrinya mati tenggelam di bawah kapal itu. Kelak di kemudian hari, anak-anak dari suami istri tadi menemukan catatan suaminya ketika suaminya juga sudah meninggal, yang notabene adalah bapak mereka. Apa kata dalam catatan itu? Istrinya nulis, saya itu sebetulnya ingin menemani istri saya bersama menghadapi musibah itu, tapi saya ingat di rumah ada anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan orang tua untuk menyelamatkan mereka. Saya tahu istri saya sudah kena kanker stadium 5 yang kesempatan untuk hidupnya tidak banyak. Maka saya waktu itu bersepakat dengan istri saya tinggalkan istri saya di kapal untuk tenggelam. Saya pilih untuk menyelamatkan diri saya, bukan karena tidak setia dengan istri,
tapi karena sayang dengan anak-anak yang masih membutuhkan salah satu dari kita, dan kemungkinan hidup panjang itu ada di tangan saya. Coba lihat, kita kalau dengar cerita kayak gini, itu rasanya bubar semua amal soleh kita. Kenapa? Betapa banyak dari kita itu yang lebih sering mengomentari orang lain tanpa pernah tahu apa yang tersembunyi dalam diri orang itu. Kita sering komentari hanya dari apa yang terlihat oleh mata dan dari apa yang terlihat oleh telinga. Kita sering, bapak-bapak, berhusnudzon kepada orang karena bajunya dan bersuudzon sama orang karena bajunya. Padahal boleh jadi baju ini tidak menentukan kebaikan dan kejahatan orang. Walaupun tentu dia menjadi parameter. Kalau ada orang sarungan, itu insya Allah husnudzon saya. Ya, kalau ada orang sarungan, ya pakai sarung, pakai jubah ke pasar, insya Allah aman, Pak. Nggak mungkin kan cewek berani deketin, takut dibacakan Yasin Fadilah. Kenapa? Oh, bajunya kayak ustadz ini. Tapi sebaliknya, kalau pakaiannya aneh-aneh, kemungkinan untuk terjerumus itu ada. Tetapi itu bukan menjadi patokan. Ada orang yang bajunya kelihatannya bukan orang alim, tapi isinya ilmu. Ada orang yang bajunya serem, Pak. Sudah mirip dengan Nabi, pakai tongkat kemana-mana, sorbannya 20 meter, tinggal naik unta jadi Nabi. Dia itu mirip betul. Begitu kemudian masuk masjid, menyampaikan khutbah, tajwidnya kacau, makhrajnya hancur, ya kan? Kita baru tahu, oh iya ya, orang itu tidak boleh terpukau dengan apa itu? Pakaian. Saya dulu waktu di Mesir, itu sering dosa sama orang. Awal pertama kali saya datang, saya dulu punya masjid itu, Masjid Al-Khatib Asy-Syarbini, itu keluarga orang yang mengarang kitab Mughnil Muhtaj itu dalam mazhab fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini masjidnya itu kalau tarawih unik, Pak. Tarawihnya itu satu malam, itu 1 juz tarawihnya. Nanti jam 12 malam itu ada qiyam. Itu 1 malam 3 juz. Jadi 1 malam itu 4 juz. Ya, 4 juz 1 malam itu harus selesai. Kalau tarawih 30 itu berarti 120 juz. Quran itu 30, berarti dalam 1 Ramadan itu pada waktu sholat malam itu hatamnya 4 kali. Ya panjangnya jangan tanya, Pak. Itu kalau tarawih di situ ikut, dan qiyam lailnya itu dari awal Ramadan, tahajud sama-sama. Itu kalau 30 hari tarawih di situ, itu nanti malam lebaran betis kita itu lebih keras dari singkong. Kenapa? Karena berdirinya itu lama. Satu ketiga, imamnya itu sakit, Pak. Nggak datang. Karena nggak datang ini bingung. Kalau Alhaakumut Takatsur banyak yang hafal ya, dorong-dorongan siapa selamat ini. Saat itu orang ngelirik ini, kok sampai selesai Isya ini imamnya nggak ada. Jadi waktu sholat Isya itu dipakai imam lain, nunggu ini imam. Kenapa? Ini mau baca panjang ini, nggak semua orang siap. Orang yang hafal Quran pun kalau tidak terlatih untuk membaca tartil, itu bisa jadi hafalannya akan apa ini? Kacau juga, nunggu. Karena nggak ada yang datang, tiba-tiba orang maju itu. Ya, karena itu waktu musim dingin, pakai celana jeans, Pak. Celana jeans, pakai jaket kulit gitu loh. Saya pikir ini ustadz apa Intel TNI waktu itu. Kenapa? Karena kayak orang bin begitu loh ya, pakai jaket hitam, nggak pakai peci, Pak. Rambutnya itu dikasih minyak mulus, orang emang cakep, Pak. Saya waktu itu mikir ini orang mau jadi imam apa mau kondangan. Kenapa? Pakaiannya kayak orang mau kondangan, rapi. Maju jadi imam itu. Begitu maju jadi imam, subhanallah, bacaannya itu luar biasa. Ya luar biasa. Surah Ali Imran itu ditarik 1 rakaat. Coba dipraktekkan di masjid ini. Insya Allah pulang dari tarawih sendal imamnya hilang itu. Dia baca lancar betul, nggak ada salahnya. Hebatnya lagi, begitu selesai sholat 2 rakaat berdiri beliau. Dia katakan surah yang kita baca tadi itu adalah surah An-Nisa. Dijelasin ayatnya, ada jumlahnya. Yang lebih hebat, hurufnya dia sebutkan. Surah An-Nisa itu hurufnya sekian. Saya berpikir kapan ngitungnya gitu. Huruf satu-satu tuh. Dia ayat itu luar biasa. Di situ saya kemudian mulai berpikir, iya ya, nggak boleh orang itu berburuk sangka hanya karena pakaian. Maka waktu ibadah haji, baju itu suruh apa itu? Lepas. Suruh pakai yang namanya baju ihram supaya orang itu
ketika dia tawaf tidak ada kesombongannya. Bapak bayangin tuh, kalau orang boleh pakai baju biasa waktu haji, itu repot Pak. Begitu antri misalnya ya mau mulai tawaf di Hajar Aswad, tiba-tiba lewat guru kita, tentu akan apa ini? Mundur ya, biar guru duluan. Ketika guru duluan, tentu pasti Pak, kalau di Ka'bah ada rasa sombong. Lihat tuh betapa hebatnya saya, datang belakangan mau cium Hajar Aswad, semua orang akan apa itu? Minggir. Kenapa? Karena ngelihat saya sebagai ulama. Kalau seperti itu boleh jadi tawafnya dapat pahala, tapi tinggi hati dan kesombongannya dapat apa ini? Dosa. Maka di Ka'bah itu kadang-kadang kita lupa sama orang Pak, lupa sama orang. Selesai itu karena pakai ihram, loh ini kan guru saya, loh ini kan Kiai Fulan, kenapa baru tahu? Kita amat-amati, karena pakaian yang biasa dipakai itu ditanggalkan. Jadi ibadah haji itu Pak mengajarkan banyak hal. Ini kalau kita teruskan, ini bisa sampai kuliah asar, kalau sampai ke Arafah, ke Mina, lontar jumroh satu-satu. Tapi itu namanya inti dari ibadah apa ini? Haji. Kalau orang meresapi apa yang dia lakukan di Mekah, mulai dari mencopot pakaian, setelah mencopot pakaian, Bapak bisa lihat itu ya, zikir yang dianjurkan oleh Nabi ketika orang itu haji itu unik Pak, unik banget. Ketika dia sudah berihram, maka tidak ada bacaan yang lebih baik melebihi labbaik Allahumma labbaik. Itu ingat di setiap jalan tuh, labbaik Allahumma labbaik. Saya itu dipanggil sama Allah. Haji itu biar Bapak bayar yang semahal-mahalnya buat orang kaya pasti nggak enak, pasti itu. Ya, kalau kita kan kalau pergi kemana-mana itu kalau sudah kelas VVIP itu pasti enak. Naik pesawat kalau kelas bisnis di depan kan nggak pakai antri masuknya itu. Kalau kita di hotel yang bagus itu kan menjadi nikmat. Tapi kalau haji, Bapak bayar berapapun, ambil pesawat yang paling bagus, ambil hotel yang paling bagus, ambil fasilitas yang paling bagus, tetap pada titik tertentu mandinya antri. Anda boleh bayar berapa kemah di Mina, boleh. Saya mau ambil kemah yang paling bagus depan Jamarat. Itu saya rasakan Pak, itu enak betul kemahnya, ada AC-nya banyak, buah-buahan banyak, tapi tidurnya mesti berenam, berdelapan, bahkan bersepuluh. Ada orang kaya itu bilang, saya kepengen tendanya sendirian. Saya bilang boleh Pak, Bapak bayar aja sendirian. Ini Bapak tahu nggak harga kemah untuk tegak di sini berapa miliar satunya, sehingga diisi oleh sedemikian banyak apa ini orang. Mandinya pasti apa itu? Antri. Itu ketika di Mina, saya ngelihat itu menteri antri mandinya itu. Ya, ada menteri laki-laki, ada menteri perempuan. Kebetulan ibadah haji itu antri Pak. Dia sudah bayar untuk haji cukup apa itu? Cukup mahal. Pak Ridwan Kamil itu kemarin haji, tapi mesti apa itu? Antri, mesti jalan kaki. Mau melontar jumroh itu nggak boleh ada apa itu? Mobil di situ, mesti ada nggak enaknya, ada perjuangannya. Supaya apa? Supaya manusia itu tahu, kamu dipanggil di sini tuh labbaik Allahumma labbaik. Jangan pernah ngelihat fasilitasnya, jangan ngelihat kekurangannya. Yang manggil kamu di sini ini adalah Allah. Orang kalau haji itu jangan haji Protestan Pak, yang kerjanya protes saja, itu nggak dapat panggilan labbaik Allahumma labbaik. Nanti di Arafah Bapak tidak ada zikir yang lebih afdol melebihi Rabbana zalamna anfusana. Sama seperti kisah Nabi Adam alaihi salam ketika kemudian berpisah dengan istrinya Siti Hawa saat turun dari surga menuju ke bumi pasca memakan buah khuldi. Itu turun ke dunia, nanti bertemu di Arafah. Sepanjang perjalanan Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna, saya yang salah, saya yang banyak dosa. Rabbana zalamna anfusana. Itu terus dibaca. Kesadaran seperti ini kalau kita bawa pulang, nanti akan menjadikan orang itu Islamnya menjadi apa ini? Sempurna. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini jadi nggak ngaji karena tadi qori'nya baca surah Al-Hajj. Nanti insya Allah pengajiannya bulan yang akan datang. Saya hanya mengingatkan kepada bapak-bapak, haji itu adalah panggilan dari Allah. Jangan pernah berkata di dalam hati,
mustahil saya bisa pergi haji. Rasanya duitnya dari mana? Orang sering bilang, Pak, saya nggak bisa korban Pak Ustadz. Kenapa? Sapi mahal, 20 juta. 20 juta itu kalau hari raya Idul Adha. Haji itu 36 juta kalau langsung bayar. Coba Bapak nabung setiap hari 10.000 aja. 10.000 ditabung. 1 bulan berapa itu? 300.000. 1 tahun kumpul uang 3.600.000. 10 tahun kumpul uang berapa itu? 36 juta. Nggak ada. Orang bilang rasanya berat. Berkurban tuh 20 juta kalau hari raya Idul Adha. Tapi kalau nabung setiap hari, rasanya semua orang akan bisa apa itu? Korban. Jangan pernah bertanya, Pak, saya ini bisa naik haji atau enggak? Ya sudah, Bapak bilang naik haji itu kewajiban buat setiap orang yang beriman, semua orang yang berislam. Maka saya pasang niat mulai hari ini, saya pasti ya Allah akan menjawab panggilanmu untuk beribadah haji. Tapi cara bagaimana dan kapan itu serahkan kepada Allah. Tangannya kerja, nabung. Ya, saya mau nabung untuk haji dan jangan diambil-ambil. Ini nabung haji tapi ada ATM-nya, repot ya. Tabungannya untuk haji, masuk mall, anaknya minta ini, minta itu, dikasih. Coba Bapak, saya mau nabung ya Allah. Nabung sekecil apapun saya tidak akan ambil karena ini niatnya untuk ibadah haji. Bapak bekerja, Bapak niat, Bapak bekerja, mengambil segala apapun cara, nanti hatinya kemudian pasrah kepada siapa itu? Allah. Insya Allah pada satu waktu, kalau sudah waktunya rezeki Allah untuk beribadah haji itu akan apa ini? Datang. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ketulusan hati kita melangkahkan kaki ke rumah Allah Masjid Sa'adatul Muslimin ini menjadi wasilah dan tawassul kita untuk mengantarkan kita ke rumah Allah Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.